Oke, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang lagi di YouTube channel Andika Fadilah. Setelah sekian lama aku menghilang dari dunia YouTube, sorry banget sebelumnya karena aku sedang menjadi beberapa kegiatan sebagai mahasiswa, mahasiswa sosibukan. It's been a long time since I made my latest video on YouTube. Selama beberapa bulan aku emang vakum di dunia YouTube, dan selama itu ternyata I got so many love and support from you guys, dan congrats banget buat aku sendiri karena aku berhasil mendapat 1000 subscriber. Terima kasih banget buat kalian, walaupun aku vakum kalian tetap mendukung aku. Thank you banget guys untuk semuanya. Oke, jadi selama kemarin aku vakum, dari situ aku mendapat beberapa request seputar, Kak, kuliah itu kayaknya gimana? Kak, pengen sosum, Kak, pengen ini, pengen itu. Dan dari berbagai request yang ada, aku mendapat request paling menarik buat aku nih, karena kebetulan sekarang bulan Agustus ya, menghadapi masa-masa baru nih buat teman-teman kuliah, khususnya buat para maba-maba yang memasuki dunia baru nih, ciet. Pertama, congrats dulu dong buat kalian, congratulations udah bisa masuk ke universitas yang kalian impikan dan kalian dambakan. Kalau misalnya bukan impian kalian juga gak apa-apa, kalian masih bisa semangat dan menggapai cita-cita. Universitas itu bukan sebagai patokan kalian sukses, enggak ya. Apapun itu bisa sukses selama kalian mau berjuang. Dari situ kan kalian ini khususnya para maba, tapi kalau misalnya adik-adik kepo-kepo soal dunia kuliah juga gak apa-apa banget nonton video ini. Teman-teman menghadapi dunia kuliah nih, dan disitu bakal banyak banget istilah-istilah baru yang bakal kalian hadapin, karena ya ini bukan dunia SMA lagi loh. Kalian mau masuki ke jenjang baru kehidupan, bukan nikah ya, tapi kuliah gitu. Tapi gak apa-apa kalau nikah juga. Mungkin kalian juga emang udah pernah denger ini ya dari banyak orang kayak, wah dunia kuliah itu ekstrim loh, wah dunia kuliah itu gak segampang itu, dunia kuliah itu kalian hidup sebatang kara gitu. Sebenarnya enggak. Buat aku sendiri sebenarnya enggak gitu. Aku masih just have fun dan aku enggak se-ekstrim itu sih. Tapi ya tetap aja ada langkah baiknya buat kalian mempersiapkan diri dulu untuk at least tahu lah istilah-istilah kuliah itu apa gitu. Nah, oleh karena itu makanya aku bakal bikin video tentang istilah dunia kuliah. Sebagai disclaimer, aku bakal pakai istilah-istilah yang aku pakai di kuliah aku di Unpad. Karena sejatinya banyak istilah-istilah yang setiap institusi beda istilah gitu loh guys. Jadi beda istilah tapi ketika praktikalnya itu sama-sama aja gitu, cuma emang beda di nama aja gitu. I'm trying my best to do it general, jadi aku berusaha untuk bikin segeneral mungkin aja. Tadi kan aku udah jelasin ya kalau di dunia kuliah itu banyak banget istilah-istilah yang nggak kita dapetin sebelumnya, walaupun sebenarnya itu secara praktikal ya sama-sama aja gitu. Kayak misalnya di SMA kalian tahu ekskul kan ya, nah itu ada ekskul, tapi buat kuliah itu namanya UKM. Nah, organisasi-organisasi gitu nggak disebut ekskul ya. Terus kayak istilah kakak tingkat gitu, di kuliah kakak tingkat, di SMA nyebutnya kakak kelas. Tapi wajar banget kalau mahasiswa baru nyebutnya kakak kelas gitu. Aku juga gitu pas awal, ada gurunya nggak di kelas? Dosen kali. Oh iya dosen, maaf. Jadi kalau misalnya nggak apa-apa banget sih kalau kalian terjun ke dunia kuliah begitu aja tanpa perlu tahu istilah persiapan dari awal. Cuma ada kemungkinan kalian mengalami culture shock gitu loh, dimana ya kalian jomplang banget ketika mungkin pas awalnya SMA ya biasa-biasa aja gitu, aja, tapi pas menjelang masuk ke dunia kuliah kayak jomplang gitu ya. Itu ada change kayak gitu, tapi aku nggak sarankan kalian untuk tiba-tiba terjun untuk menghindari hal seperti itu gitu. Makanya aku saranin teman-teman siap mau kuliah, gue mau ngapain ya, di kosan mau ngapain ya, walaupun sebenarnya online tujuan gue di kuliah ngapain ya. Terus kayak, wah ini istilah apa aja sih gitu. Makanya tonton video aku, bercanda. Makanya persiapin dunia kuliah dengan baik gitu, untuk menghindari yang namanya culture shock. Walaupun sebenarnya culture shock itu pasti ada aja ya. Aku sendiri waktu awal masuk kuliah ada yang namanya homesick, terus kayak social distancing, bukan social distancing deh, kayak sosial apa ya, kayak orang-orang baru gitu. Gue harus menghadapi orang-orang baru, gimana caranya gitu. Nah, maka dari itu ada yang namanya rangkaian ospek gitu, baik itu ospek universitas, fakultas, sampai jurusan 3 kali itu di dunia kuliah. Itu emang spesial buat kita karena ya ini masa hidup baru dong ya, kita menghadapi istilah-istilah baru lagi gitu. Jadi diadain rangkaian-rangkaian seperti itu agar kalian bisa adaptasi dengan lebih baik. Makanya jangan cabut ya dari ospek-ospek. So, oke, sekarang kita masuk aja ke bagian yang sebenarnya ya. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe ke channel aku biar aku semakin semangat untuk upload video di tengah-tengah kesibukan aku. Oke, sekarang aku bakal langsung aja masuk ke bagian yang akademik dulu ya. Aku sambil nyontek, ada gestarnya nih. Kenalin ya gestarnya. Namanya adalah
ESI, masalah aja sih. Ayo ESI kita berjuang. Oke, dengan dalam istilah akademik ini aku bakal bikin urutan gitu ya. Karena istilah-istilah kuliah di akademik itu cukup nyambung, kayak misalnya SKS, KRS, mata kuliah DLL itu nyambung. Jadi aku bakal bikin urutan ya. Urutannya itu dari mata kuliah, praktikum, KRS, SKS, dan baru IPK gitu. Semoga dapat membantu kalian lebih mudah ya mencernanya. Oke, yang pertama itu mata kuliah. Jadi kalian tahu kan kalau misalnya di SMA itu yang namanya mata pelajaran, bahkan dari TK, dari SD kali ya, namanya mata pelajaran. Kuliah juga ya ada yang namanya pelajaran gitu. Iya, kita kuliah ya, belajar. Nah, maksudnya tuh di kuliah itu tetap ada mata pelajaran, cuma kita sebutnya itu mata kuliah, bukan mata pelajaran. Bedanya apa sih antara mata kuliah sama mata pelajaran yang di sekolah-sekolah dulu? Yang dulu tuh kan kita belajar misalnya pelajaran matematika nih. Matematika tuh 3 tahun kan, misalnya dari SMA kelas 1 sampai SMA kelas 3 gitu kan, atau SMP dari kelas 1 sampai kelas 3 gitu. Nah, kalau di mata kuliah yang kita pelajarin di kuliah itu belajarnya cuma satu semester. Kayak misalnya pelajaran bahasa Indonesia deh gitu, misalnya pelajaran bahasa Indonesia itu cuma dipelajari di semester 1 doang. Jadi selama 6 bulan doang itu belajar, semester depannya udah gak belajar bahasa Indonesia lagi. Misalnya gitu ya, itu sebagai contoh aja. Dan terus si mata kuliah ini bakal nyambung sama yang namanya KRS, dimana di setiap semester kan kita beda-beda ya belajar apa aja. Itu kita bisa pilih di yang namanya KRS atau kartu rencana studi yang bakal kita bahas nanti. Tapi kita masuk dulu yang kedua, yaitu praktikum. Nah, kalau praktikum ini sebenarnya sejenis mata kuliah, cuma versi praktiknya gitu ya. Praktikum kayak mungkin kalau anak-anak IPA nih ya, anak-anak IPA biasa ke lab kayak lab kimia gitu, atau mungkin lab komputer ya yang lebih umum praktikan. Dan di sini juga kita ada yang namanya praktikum. Cuma praktikum ini bukan mata pelajaran yang sendiri, tapi tambahan dari mata kuliah yang udah kita ambil gitu. Misalnya sebagai contoh ya, aku sebenarnya gak tahu, cuma sebagai contoh aja. Misalnya tentang pertanian gitu. Nah, kita di mata kuliah pertanian kita belajar teori-teori soal pertanian gitu ya. Nanti pas praktikumnya ada praktikum mata kuliah pertaniannya gitu. Nanti kita terjun langsung ke perkebunan atau ke lapangannya langsung gitu untuk tahu secara praktikal gimana kita mengaplikasikan teori-teori yang kita pelajari di kuliah itu gitu. Biasanya ini nggak masuk ke SKS sih, dan SKS nanti aku juga akan bahas. Kalau di aku sendiri nggak masuk ke SKS, kayak aku belajar akuntansi itu. Akuntansi ada teorinya di mata kuliah, terus ada praktikumnya gitu. Dan praktikum ini nggak bisa dihitung sebagai mata kuliah gitu, tapi ya udah praktikalnya aja. Nah, masuk ke yang 3, yaitu KRS atau Kartu Rencana Studi ya. Ini merupakan daftar mata kuliah yang diikuti setiap mahasiswa di setiap semesternya gitu. Dan biasanya di awal kuliah ini kita nentuin nih mata kuliah yang kita pilih bakal apa aja, tergantung sih sebenarnya. Tergantung, ada yang kayak biasanya suka dipaketin sama si jurusannya. Jadi jurusannya yang nentuin lu semester ini belajar A, I, U, E, O ya gitu. Terus ada juga yang biasanya semester yang udah rada atas kayak semester 5, semester 6, gua kasih listnya ini pelajaran-pelajarannya, lu pilih sendiri mau belajar apa gitu. Biasanya kayak gitu. This is most exciting thing in college life gitu, karena ya merupakan hal yang menarik, karena kita kayak berebut tengah malam gitu kan. Misalnya memasuki semester baru, ini semester 3 nih aku ya, terus kita bakal milih kelas nih. Jadi emang kalau di situ kelasnya kita milih sendiri gitu loh, kelas A, B, C gitu misalnya, ya milih sendiri aja gitu. Siap-siap nih kayak gue mau sekolah sama ini gitu. Jadi kita janjian, terus buru-buru untuk nyari dosen yang asik gitu ya, dosen yang baik dan enak ngajarnya, biar menghindari dosen-dosen killer gitu kan. Itu bisa kita pilih gitu, dan sistemnya rebutan gitu. Biasanya kayak gitu ya. Tapi sebenarnya buat aku sendiri so far masih dipaketin. Jadi emang macam-macam ya. Kalau misalnya kedokteran juga biasanya di blok, yang aku dengar dari teman aku sistem blok gitu katanya. Kalau aku yang dipaketin itu, jadi emang dari jurusan aku prodi manajemen sampai semester 4 kok gak salah, jadi pelajarannya udah ditentuin gitu, harus belajar apa aja gitu selama tiap semesternya gitu. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu SKS, Sistem Kebut Semalam. Bukan deh, Satuan Kredit Semester. Sumpah gue malu banget, pernah dulu kayak siapa yang tahu SKS, aku tahu Sistem Kebut Semalam. Benar memalukan. Aku benar-benar malu. SKS ini merupakan bobot ya, bisa dibilang bobot dari setiap mata kuliah yang kita ambil di satu semesternya gitu. Nah, misalnya ada mata kuliah pengantar ekonomi mikro, misalnya di semester 1 aku belajar ekonomi mikro. Di sini bobot SKS-nya 3 SKS gitu. Jadi di semester 1 aku ada mata kuliah ekonomi mikro, jumlah SKS-nya ada 3 SKS untuk mata kuliah itu.
Nah, satu SKS-nya itu 50 menit. Jadi, kan karena ada 3 SKS, jadi 50 dikali 3 SKS, jadi 150 menit. Jadi, dalam 1 minggu, aku belajar ekonomi mikro sebanyak 150 menit. Semakin banyak SKS yang kita ambil dalam 1 semester, kan berarti semakin banyak kita belajar ya, semakin padat juga belajar kita gitu, dan semakin cepat juga kita lulus gitu, kalau misalnya keberuntungan di pihak kita. Nah, tapi dengan aturan juga biasanya dalam 1 semester sendiri ada maksimal SKS, nggak bisa kita ambil 140 SKS di 1 semester, metong nanti. Jadi biasanya maksimal SKS itu 24, jadi 1 semester maksimal 24 SKS. Jadi kalau misalnya kita ambil 24 gitu kan nanti jadi bisa lulus 3,5 tahun gitu. Oh iya, di sini itu sebenarnya ini yang tadi aku bilang soal jumlah SKS itu 144 sampai 160 SKS, dan ini merupakan syarat dari sarjana atau S1 ya, dengan lama studi 8 sampai 14 semester. Untuk mengcompile antara SKS dan KRS, tadi itu kan di KRS itu apa coba KRS? Ya bener banget. Jadi KRS itu kan list mata kuliah yang kita ambil dalam 1 semester ya, dengan SKS jumlahnya 24 gitu. Kita masuk ke bagian selanjutnya, itu IP dan IPK. Nah, ini merupakan kayak istilahnya mungkin rapot ya kalau di masa SMA itu. Kalau misalnya rapot kan bikinnya satu mata pelajaran satu nilai 89 gitu, 90 bla 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 gitu. Kalau di kuliah itu sistem penilaiannya pakai mutu gitu kan, misalnya kita dari hasil UAS 80, UTS 80, terus kuis praktikum 80 gitu, nanti dapat disimpulkan mutunya itu A misalnya. Nah, A itu si angkanya itu adalah 4 gitu. Nah, jadi IP ini merupakan alat hitung prestasi dari mata kuliah yang kita ambil. Terus bedanya apa sih IP dan IPK? Nah, bedanya IP dan IPK itu, kalau IP itu merupakan nilai yang kita dapatkan dalam tiap semesternya gitu. Misalnya semester 1 IP-nya 4 gitu. Mungkin teman-teman udah agak familiar sama istilah 4 gitu. 4 itu maksimalnya gitu. IP 4 dalam semester 1, IP 2 misalnya 3,9 gitu IP-nya. Nah, IPK itu merupakan kumulatifnya, jadi indeks prestasi kumulatif. Jadi kumulatif antara gabungan dari yang semester 1 dan semester 2. Jadi yang 4, rata-rata dari 4 dan 3,9 itu misalnya. Nah, biasanya penilaian ini sendiri diambil dari kayak tugas, UTS, UAS gitu, biasanya kayak gitu, tergantung agreement dengan dosen terkait. Nah, angka mutu paling tinggi itu 4 ya, yang 4.00 tuh yang biasa kalian temui gitu ya. Nah, masuk ke istilah selanjutnya, yaitu ada yang namanya cum laude atau predikat kelulusan. Dengan ketentuan IPK 2 sampai 2,75 itu dapat dibilang memuaskan. IPK 2,7 sampai 3,50 itu sangat memuaskan. IPK 3,51 sampai 4 itu merupakan cum laude dengan pujian ya. Oke, masuk ke bagian selanjutnya, yaitu SP atau semester pendek. SP ini merupakan pembelajaran tambahan di sela-sela semester. Kayak misalnya semester 3 sama semester 4 nih, di tengah-tengahnya ini pas libur-libur ini kita bisa ngambil yang namanya semester pendek. Jadi kuliah gitu loh, kuliah pendek di sela-sela itu. Ini biasanya sifatnya opsional ya, digunakan untuk memperbaiki nilai matkul yang pernah diambil sebelumnya, atau mengambil matkul yang belum pernah kita ambil sebelumnya gitu, untuk mempercepat kelulusan gitu. Jadi aku sendiri gak bisa mengalami yang namanya SP gitu, karena emang gak ada. Jadi tadi aku udah jelasin beberapa istilah seputar akademik, dan untuk non akademiknya bakal aku bahas di video selanjutnya ya. Pesan aku buat teman-teman yang baru masuk kuliah, perhatikan goals kalian apa, tujuan utama kalian ngambis itu apa sih gitu ya. Tujuan kalian, gue pengen masuk ini tuh buat apa gitu di masa depannya. Jadi keep focus on your career path, kalian mau ngarah kemana gitu. Dan juga saranku tetap komitmen sama rencana awal kalian. Itu mungkin aja gitu bener-bener bisa kalian penuhi kalau kalian niat, usaha, dan komitmen gitu, dan berdoa pastinya. Jadi segitu aja video aku. Semangat terus buat semua para maba-maba ke depannya, dan buat adik-adik yang mau kuliah juga semangat terus persiapan kuliahnya, belajar terus, dan juga stay healthy karena ini masih masa pandemi ya. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe ke channel aku biar aku semakin semangat untuk upload video. Thank you for watching dari awal sampai akhir. See you later on my next video. Bye bye.